Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan topik tentang tata nama senyawa kimia. Yang kedua adalah tata nama asam, basa, dan garam. Yang pertama kita bahas adalah tata nama asam. Asam itu ada yang mengandung oksigen dan ada yang tidak mengandung oksigen. Yang pertama adalah asam yang tidak mengandung oksigen. Apa contohnya? Ada HF di sini, ada HCl, HBr, dan seterusnya. Bagaimana penamaannya? Penamaannya adalah dengan memberikan kata-kata asam diikuti dengan nama unsurnya. Dan diakhiri dengan kata ida. Contoh HF. HF berarti H-nya itu adalah berupa asam, berarti asam fluorida di belakang. Sehingga namanya adalah asam fluorida. Kalau di sini ada H dan Cl, berarti namanya adalah seperti tadi, asam. Cl itu adalah klor. Diakhiri dengan kata-kata ida. Sehingga namanya adalah sam klorida. Berikutnya, HBr. Tentu namanya adalah asam bromida. HI namanya adalah asam iod asam iodida. Nah, khusus untuk ACN ini adalah kelompok dari unsur. CN itu adalah sianida. Ini namanya adalah asam sianida. Sedangkan yang terakhir tentunya di sini adalah berupa asam sulfida. Demikian tata cara penamaan untuk asam yang tidak mengandung oksigen. Berikutnya adalah asam yang mengandung oksigen. Jadi dalam hal ini tentunya di samping ada H-nya, ada unsur lain dan ada oksigennya. Kita lihat di sini contohnya HNO2 dan HNO3. Berarti perbandingannya adalah 2 dan 3. Sementara H2SO3 dan H2SO4 berarti 3 dan 4. Jadi yang kita bandingkan itu hanya O-nya, tentu dengan N yang sama. Bagaimana penamaannya? Nah, penamaannya adalah bahwa untuk yang sedikit O-nya maka itu diakhiri dengan akhiran it. Sedangkan yang lebih banyak diakhiri dengan akhiran a. Contoh HNO2. Maka namanya adalah tentu asam, kata-kata asam tentunya ya. N, nitrogen. Nah, kita tidak tulis nitrogennya tetapi hanya depannya ya, nitrit. Dengan demikian, yang bawah, karena ini sedikit dibandingkan dengan 3, maka yang bawah adalah asam nitrat. Begitu juga dengan yang selanjutnya, H2SO3, H2SO4. Tentu 3 lebih kecil dibandingkan 4. Berarti namanya nanti adalah asam sulfit.
Yang bawah tentu namanya akan menjadi sum sulfat karena berakhiran at. Kalau yang ini perbandingannya adalah 3 dan 4, berarti 3 lebih kecil. Ya. Berarti namanya nanti adalah sum fosfit. Yang bawah tentunya adalah, atau yang lebih banyak O, sum fosfat. Selanjutnya adalah H2ASO3 dan H2ASO4. Berarti namanya adalah diawali dengan asam, tetap ya. Ini adalah arsen, berarti arsenit. Yang bawah tentu adalah sum arsenat. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa untuk penamaannya ini tetap diawali dengan kata-kata asam, kemudian yang sedikit O itu akhiran it, yang lebih banyak berakhiran a. Nah, selanjutnya masih senyawa yang mengandung asam, tetapi di sini tidak hanya membandingkan 2 buah senyawa saja, tetapi bisa 4 seperti contoh ini. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Demikian juga dengan Br. Terus bagaimana dengan penamaannya? Nah, penamaannya kita ambil yang di tengahnya. Dalam arti kata ini, bandingkan 2 dengan 3. Berarti namanya nanti adalah tentu ada yang berakhiran it tadi, ada yang berakhiran at kalau lebih banyak seperti ini. Ini namanya adalah tentu asam klorid. Yang O-nya 3 tentu adalah asam klorat. Demikian juga yang ini. Tentu namanya akan ini lebih sedikit dibandingkan 3. Berarti asam bromid. Yang di bawah yang lebih banyak akhiran A, asam bromat. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang sedikit dan yang lebih banyak? Maka yang sedikit atau paling sedikit di dalam hal ini itu diberi dengan awalan hipo. Dan diakhiri tentu dengan akhiran it seperti ini. Kita lihat contoh, berarti yang ini HClO berarti asam awalan hipo, berarti hipoklorid. Jangan sampai salah menjadi asam hipoklorat. Demikian juga yang ini, HBRO, berarti namanya adalah asam hipobromid. Ya, yang sedikit awalan hipo. Yang paling banyak O-nya ini diberi dengan awalan per. Dengan demikian maka namanya senyawa yang ini adalah asam per, ya tinggal tambahkan klorat. Sedangkan yang ini tentu dengan cara yang sama, asam per bromat.
Jadi yang paling banyak ditambahkan dengan awalan per di depannya. Yang kedua adalah tata nama basa. Apa itu basa? Basa itu adalah senyawa yang mengandung ion logam sebagai kation dan ion hidroksida. Banyaknya ion hidroksida itu disebut dengan valensi basa. Valensi basa itu akan sama dengan bilox dari logam. Bagaimana penamaannya? Yang pertama adalah jika memiliki satu bilangan oksidasi. Hanya satu jenisnya saja. Dan biasanya ini adalah untuk senyawa-senyawa golongan 1A, 1B, termasuk juga aluminium. Maka biloxnya hanya satu jenis saja. Bagaimana penyamaannya? Berarti kita tinggal menyebutkan nama logamnya ditambah dengan hidroksida. Contoh NaOH. Berarti Na itu adalah natrium, maka namanya adalah natrium hidroksida. Berikutnya adalah KOH. Berarti namanya adalah K itu adalah kalium, akhiran dengan hidroksida. Berikutnya adalah MgOH 2 kali. Berarti namanya tentu adalah Mg itu adalah magnesium. Tambah dengan hidroksida. Selanjutnya adalah CaOH 2 kali. Ca itu adalah kalsium. Diakhiri dengan hidroksida. Intinya di sini kita tinggal sebutkan nama logam dan menambahkan kata-kata hidroksida. Berarti Sr adalah strontium. Hidroksida. BaOH 2 kali. Ba itu adalah barium. Hidroksida. Berikutnya adalah Ni, nikel. Hidroksida. Dan Al itu adalah aluminium. Hidroksida. Jadi dalam penamaannya hanya menyebutkan nama logam diakhiri dengan hidroksida. Nah, bicara tentang valensi basa berarti NaOH valensinya adalah 1 karena OH-nya 1. Sedangkan MgOH 2 kali berarti valensinya atau bilangan oksidasi dari Mg itu adalah 2. Maka valensinya adalah 2. Sr juga valensinya 2. SrOH 2 kali atau strontium hidroksida valensi basanya juga 2. Yang berbeda itu adalah AlOH 3 kali aluminium hidroksida, berarti valensi basanya adalah 3. Menyinggung sedikit tentang valensi, karena di sini ada valensi basa, tentu ada yang disebut dengan valensi asam. Nah, kalau valensi basa ditentukan oleh ion hidroksida, valensi asam ditentukan oleh H plusnya. Contoh HCl. Berarti valensi asamnya adalah tentu 1.
Kalau misalnya H2SO4, valensi asamnya tentu adalah 2. H3PO4 berarti valensi asamnya adalah 3. Yang kedua, jika memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam, maka ada dua cara. Yang pertama adalah secara sistematis, yang kedua adalah nama lama. Bagaimana penamaannya? Penamaannya kalau yang pertama ini kita bahas, ini tentu adalah nama logamnya. Diikuti dengan bilangan oksidasinya di dalam tanda kurung. Baru diikuti dengan hidroksida. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah nama logamnya dalam bahasa Indonesia. Contoh, CuOH. Berarti di sini valensinya adalah 1, berarti kita menulis Cu itu adalah tembaga, namanya adalah tembaga. Nah, dalam kurung valensinya tadi adalah 1, berarti tembaga 1. Diakhiri dengan hidroksida. Terus yang kedua, dengan cara yang sama, CuOH 2 kali. Valensinya sekarang 2, berarti tembaga 2 hidroksida. Demikian seterusnya. Berarti yang berikutnya adalah besi 2 hidroksida. Selanjutnya di sini adalah tentu besi 3 hidroksida. Berikutnya SnOH 2 kali tentu adalah Sn itu adalah timah, berarti timah dalam kurung 2 hidroksida. Berikutnya adalah SnOH 4 kali. Namanya adalah timah 4 hidroksida. Nah, untuk selanjutnya HgO, HgOH2 dan seterusnya itu dengan cara yang sama. Tinggal menyebutkan logamnya dalam bahasa Indonesia, diikuti dengan bilangan oksidasinya dan diakhiri dengan kata-kata hidroksida. Nah, untuk bagian yang ini menjadi tugas bagi Anda. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara atau penamaan dengan cara yang lama. Seperti apa? Nah, kita tulis. Ini adalah tetap nama logam. Kalau OH-nya sedikit, maka diakhiri dengan akhiran O yang sedikit. Kalau yang lebih banyak, diakhiri dengan akhiran I. Tentu ditambah dengan belakangnya adalah hidroksida.
Yang perlu diperhatikan di sini, kalau tadi kita gunakan bahasa Indonesia, di sini nama logamnya diganti dengan nama Latin atau nama aslinya. Contoh, HgOH. Hg itu adalah berupa merkuri. Maka penamaannya nanti akan menjadi HgOH itu merkuri akhirannya haruslah adalah akhiran O. Berarti di sini adalah merkuro hidroksida. Sedangkan HgOH tentu adalah merkuri hidroksida. Kalau Cr itu adalah krom, maka ini tentu namanya adalah kromo hidroksida. Sedangkan yang OH-nya lebih banyak disebut itu adalah kromi. Berikutnya, COOH 2 kali. CO itu adalah kobalt. Berarti namanya adalah tentu kobalto hidroksida. Sedangkan yang OH-nya lebih banyak tentu adalah kobalti hidroksida. Nah, dengan cara yang sama, tentu Anda bisa menuliskan nama-nama senyawa ini. COOH 2 kali, seperti tadi, sebutkan namanya dalam bahasa Latin, nama logam, kemudian yang sedikit OH-nya diakhiri dengan akhiran O, yang lebih banyak diakhiri dengan akhiran I. Ada dua cara yang digunakan untuk memberi nama untuk yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Yang pertama adalah secara sistematis. Ini menggunakan nama logam, di mana logamnya adalah bahasa Indonesia. Diikuti dengan tanda kurung, di mana di sini adalah bilangan oksidasinya ataupun valensi basanya. Diikuti dengan hidroksida. Sementara yang kedua adalah dengan cara yang lama, kita menuliskan nama logamnya dalam bahasa Latin, diakhiri dengan O kalau sedikit, yang lebih banyak diakhiri dengan I. Tentu diakhiri dengan kata-kata hidroksida. Demikian tata nama untuk basa.